Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Juri Bapak Dr. Tantri Abeng MBA, Menteri BUMN pertama dan juga Dewan Pakar BUMN Trek. Yang saya hormati ada Bapak Arif Yahya yang sore ini berkenan hadir. Yang saya hormati CEO BUMN Trek Bapak S.H. Sutarto. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri Anugerah BUMN 2024. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita ucapkan bersama karena acara Anugerah BUMN 2024 dapat dijalankan dengan lancar. Terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Tahun ini Anugerah BUMN mengambil tema Business Reinnovation untuk optimalisasi peluang bisnis di industri 4.0. Kita ketahui bersama pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan daya saing nasional dengan menerapkan industri 4.0. Perusahaan badan usaha milik negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional. Penerapan industri 4.0 di perusahaan BUMN diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri nasional. Untuk dapat bertahan, bersaing, dan berkembang, perusahaan melakukan banyak upaya. Reinvention dalam bisnis dilakukan. Aspek-aspek yang dapat dilakukan antara lain untuk pertumbuhan, keberlanjutan, inklusivitas, sinergisitas, dan kolaboritas. Pertumbuhan pasti sangat diharapkan dan di mana perusahaan melakukan perluasan organisasi atau sektor industri melalui perubahan yang inovatif. Ini melibatkan penerapan teknologi canggih, strategi baru, inovasi-inovasi baru, model bisnis baru, juga dilakukan diversifikasi produk atau layanan yang memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Keberlanjutan di sini adalah upaya untuk mengintegrasikan praktek bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Inklusivitas mencakup penciptaan peluang yang setara, aksesibilitas dan keadilan dalam pengembangan teknologi dan pertumbuhan industri. Inklusivitas juga melibatkan pemikiran untuk memasukkan berbagai perspektif dan kebutuhan dalam berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan dan implementasi inovasi. Nah, yang sinergisitas mengacu kepada integritas harmonis antara berbagai elemen, teknologi, manusia, dan proses bisnis melalui sinergi. Organisasi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah kolaborasi yang dapat melibatkan mitra industri, lembaga riset, pemerintah, dan komunitas. Strategi kolaboratif memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan keahlian untuk menciptakan solusi inovatif yang lebih baik. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan arahan strategis Renstra Kementerian BUMN, di mana arah pengembangan dan pengelolaan portofolio BUMN difokuskan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kolaborasi. Dan kemitraan tentunya sangat dibutuhkan di sini, BUMN dengan mitra global maupun entitas lain yang dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing, dan mendorong keberlanjutan dalam mengoptimalkan peluang bisnis di era industri 4.0. Nah, sebagian besar perusahaan BUMN dapat dikategorikan dalam fase mature, dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan kestabilan laba di Kementerian BUMN. Namun tetap diperlukan terobosan baru, salah satunya adalah business reinvention untuk mendorong kembali BUMN kepada fase bisnis cycle yang baru atau growth yang dapat meningkatkan optimalisasi peluang bisnis di industri 4.0. PPM Manajemen sebagai mitra mendukung BUMN Trek dalam mengapresiasi kinerja digitalisasi BUMN terhadap pencapaian bisnis dan dampaknya kepada masyarakat melalui ajang Anugerah BUMN 2024 yang memasuki
Yang ke-13, jadi sudah 13 kali Bapak dan Ibu. Tujuannya pastinya untuk membangun sinergisitas dan kolaborasitas yang inklusif. Yang kedua adalah keseimbangan tata kelola BUMN dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Kemudian mendorong kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat kinerja korporasi sekaligus mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing di era industri 4.0, melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk menjaga keberlangsungan usaha di era industri 4.0. Ada 7 kategori penilaian pada tahun ini. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan, kedua transformasi digital, ketiga inovasi bisnis, 4 transformasi organisasi, tata kelola perusahaan atau GCG, pengembangan talenta dan SDM unggul, kemudian pengembangan UMKM. Kami PPM pasti juga ikut berkontribusi dalam upaya pengembangan ini, dan saya mengucapkan pastinya selamat kepada seluruh peserta yang nantinya mendapatkan anugerah pada tahun ini. Harapannya ini juga menjadi pemacu insight yang lebih baik untuk memajukan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.